Hari ini menjelang Natal, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang melayani generasi. Generasi kepada generasi. Pesan ini saya kutip dari nyanyian Maria ketika Maria mulai mengandung dan berjumpa dengan Elisabet. Siapakah Elisabet? Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Jadi pada waktu yang hampir bersamaan, ada dua perempuan yang sedang mengandung dua tokoh besar. Yang satu adalah Yohanes Pembaptis dan yang satu adalah Tuhan Yesus. Ibu daripada Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet, dia adalah perempuan yang sudah tua sebetulnya. Bisa dikatakan usianya sebetulnya layak untuk menjadi ibu dari Maria. Dan kemudian perempuan yang satunya adalah Maria, ibu Yesus, yang mengandung di usia remaja. Pada waktu itu diperkirakan kemungkinan usianya berkisar 15 sampai 16 tahun. Karena tradisi pada zaman itu, di usia-usia tersebut, gadis muda mulai dinikahkan. Nah, tetapi Maria mengandung bayi Yesus sebelum dia dinikahkan. Dan mereka berjumpa, mereka sempat tinggal bersama kurang lebih 3 bulan. Jadi kemungkinan usia kandungan Maria sudah mencapai 6 bulan. Dan pada waktu mereka bertemu, ada satu pujian daripada Maria. Dan saya cuplik kalimatnya, di situ dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Atau dikatakan rahmatnya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat memperhatikan generasi ke generasi, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita tidak hanya memperhatikan satu generasi, tetapi dia memperhatikan dari generasi kepada generasi. Makanya kita bisa melihat di perjanjian lama, Tuhan kita sangat bangga sekali. Dia bercerita bahwa dirinya adalah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Dia adalah Tuhan Allah atas 3 generasi. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia selalu sebutkan bahwa dia adalah Tuhan dari generasi ke generasi. Dan apa yang dua perempuan ini alami dari 2 generasi yang berbeda, mereka sedang memenuhkan keinginan Tuhan untuk menyatakan rahmat-Nya kepada generasi ke generasi. Hasil dari janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham dilanjutkan dari generasi ke generasi dan kemudian lahirlah Kristus sebagai rahmat yang betul-betul dilimpahkan pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa merasakannya sampai sekarang. Nah, problemanya adalah kalau Tuhan ingin rahmat-Nya, kebaikannya, anugerahnya itu bisa dinikmati dari generasi ke generasi, apakah rahmat Tuhan itu hanya turun atas kita saja, satu generasi saja, dan tidak berlanjut ke generasi berikutnya, Bapak Ibu? Seringkali kadang kita cukup egois, bagaimana kita membiarkan rahmat Tuhan itu hanya turun atas kita. Wah, kita menikmati rahmat Tuhan, tetapi kita tidak menyampaikan kepada generasi yang di atas kita. Atau kita tidak melanjutkan kepada generasi yang ada di bawah kita. Kita hanya berpuas diri, yang penting aku merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita tidak melanjutkannya, Bapak Ibu. Atau demikian juga bagaimana caranya supaya rahmat Tuhan itu bisa berlanjut dari generasi kepada generasi. Tadi ada satu ciri khas bahwa rahmat-Nya itu akan turun kepada generasi yang takut akan Tuhan. Apakah kita melanjutkan takut akan Tuhan itu diajarkan generasi ke generasi, Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli.
dari atas sampai ke bawah. Dia adalah Tuhan yang sangat peduli, Bapak Ibu. Dia kepingin bahwa rahmat-Nya dinikmati oleh semua generasi. Makanya sampai pernah muncul satu pesan di kitab Ulangan, dikatakan demikian, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu, dikatakan takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Tuhan sangat berkeinginan takut akan Tuhan. Itu diajarkan terus kepada anak cucu. Takut akan Tuhan itu terus dilanjutkan dari generasi kepada generasi. Makanya sampai Daud pun bermazmur, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Apa yang diajarkan? Takut akan Tuhan, kuajarkan kepadamu. Tapi hari ini kita tidak akan membahas takut akan Tuhan. Ada baiknya mungkin nanti suatu saat kita perlu bahas apa itu takut akan Tuhan. Karena ternyata takut akan Tuhan itulah yang harus diajarkan kepada anak cucu Bapak Ibu. Karena takut akan Tuhan itu adalah kunci untuk rahmat Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Nah, ada satu pertikaian yang sangat membahayakan, yaitu adalah pertikaian antar generasi. Kenapa generasi perlu bertikai? Karena iblis ingin menghentikan supaya rahmat Tuhan itu tidak dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pertikaian itu adalah pintu masuk yang sangat efektif untuk dosa merusak generasi, Bapak Ibu. Berbagai macam riset sudah dilakukan bagaimana kalau seorang anak kecewa berat terhadap orang tuanya, maka anak berpotensi untuk menjadi rusak. Anak berpotensi untuk melakukan kejahatan, Bapak Ibu. Sehingga ketika satu generasi tidak respect kepada generasi yang di atasnya, maka potensi kejahatan itu bisa timbul. Itu banyak riset yang sudah membuktikan. Oleh sebab itu sampai dikatakan di kitab Maleaki, khususnya ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saya belum pernah mendengar satu dosa yang sangat mengerikan, sampai dikatakan Tuhan memukul bumi hingga musnah. Kenapa Tuhan memukul bumi hingga musnah? Karena pertikaian antar generasi itu akan menghentikan generasi yang di bawahnya. Pertikaian antar generasi kita bisa lihat pada waktu bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Terjadilah pemberontakan dari generasinya Yosua. Generasi Yosua memberontak terhadap generasi Musa, sehingga akhirnya mereka mati di padang gurun. Hanya tinggal Yosua dan Kaleb mewakili generasinya untuk membawa masuk ke tanah Kanaan, yang dibawa adalah generasi yang di bawahnya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat bahwa perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan bagaimana 3 generasi dari generasinya Musa, generasinya Yosua, dan generasi anaknya Yosua, mereka bersatu atau mereka bertikai dan akhirnya tercerai-berai di padang gurun. Dosa generasi itu adalah dosa yang sangat menakutkan, saudaraku. Ketika pertikaian antar generasi terjadi, maka warisan berhenti dan kemudian wasiat tidak akan pernah dilanjutkan. Makanya ketika generasi muda bertikai dengan bapaknya, kadang kita bisa melihat bagaimana seorang anak tidak mau melanjutkan usaha dari bapaknya. Apapun alasannya, oh saya punya visi sendiri, saya punya keinginan sendiri, saya punya rencana sendiri, semuanya saya punya sendiri. Intinya cuma satu, dia tidak akan menerima warisan dari bapaknya dan dia tidak mau melanjutkan wasiat dari bapaknya. Makanya kadang kita pernah dengar ya berita yang cukup mengerikan bagaimana seorang yang sangat kaya raya meninggal tetapi warisannya justru diwariskan kepada anjing piaraannya, kepada hewan piaraannya.
Hal-hal seperti itu terjadi. Kenapa? Karena memang tidak terjadi harmonisasi antar generasi, Bapak Ibu. Makanya dosa generasi itu sangat menakutkan. Karena di situ berpotensi merusak generasi yang akan datang, warisan berhenti, dan kemudian wasiat pun terputus. Makanya generasi muda dengan sangat gengsi, dia menolak untuk melanjutkan wasiat dari bapaknya. Dan sayang banget, bangsa kita adalah salah satu bangsa yang selalu menolak wasiat dari para pendahulu. Setiap pemimpin baru muncul, pemimpin baru merasa gengsi untuk melanjutkan wasiat dari pemimpin yang sebelumnya. Saya punya visi sendiri, saya punya rencana sendiri, semuanya sendiri, dan berusaha melupakan sejarah, berusaha melupakan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Itu adalah dosa generasi, Bapak Ibu. Kita akan lihat, apa sih dosa generasi? Ya, sebelumnya bahwa pertikaian antar generasi itu terjadi karena ini. Kita bisa lihat ya bahwa sekarang generasi yang masih hidup itu sebetulnya sudah ada 6 lapis, Bapak Ibu. Ya, ada 6 lapis. Ada yang disebut dengan silent generation, itu adalah kelahiran tahun 40-an. Ada di sini yang kelahiran tahun 40-an? Oh, tidak ada ya di sini ya. Oke, berarti di sini tidak ada silent generation. Baby boomers, kelahiran 40, 50, 60. Boleh angkat tangan? Adakah di sini? 40, 50, 60. Kelahiran tahun-tahun itu? Oh, ada. Terima kasih. Ya, ada beberapa baby boomers. Apa ciri khasnya baby boomers? Baby boomers adalah lahir pada waktu era Perang Dingin. Ya, hasil dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, maka terjadilah Perang Dingin. Ya, Soviet dan Amerika pada waktu itu. Soviet sekarang sudah hilang, ganti Rusia. Ya kan? Ini adalah era-era Perang Dingin, ini adalah era-era di mana mulai muncul hak asasi manusia. Ya, mulai muncul eksplorasi luar angkasa. Ya, JFK, kita ke bulan. Ya kan, akhirnya NASA berangkat ke bulan. Kemudian Gen X, boleh angkat tangan Gen X. Gen X adalah kelahiran tahun 70-80, termasuk saya. Ya, saya adalah Gen X. Nah, ini adalah Gen X adalah generasi MTV, kadang disebut begitu. Ya, wah ini zaman berkibarnya televisi. Ya kan? Ya, wah semua nongkrong di depan televisi itu, ya kan? Nonton si Unyil. Ya. Nah, itu adalah Gen X. Ya, era komputer mulai muncul. Dan kemudian Gen Y adalah kelahiran 80-90. Boleh angkat tangan? Wah, mulai banyak. Oke. Gen Y. Gen Y adalah eranya sosmed, video games, google.com, internet. Dan kemudian Gen Z. Boleh angkat tangan? Z. Oke, ada juga di sini. Ya, thank you. Z adalah saatnya di mana terjadi resesi ekonomi. Ya, makanya banyak sekali Gen Z yang suka main saham. Kemudian terjadinya mulai equality, bagaimana laki-laki setara dengan perempuan. Ya, makanya Gen Z salah satu yang punya problem dalam masalah gender. Ya, sampai diidentifikasi mereka mengeksplor ada 16 gender sekarang. Jadi bukan hanya laki dan perempuan, tapi dengan berbagai macam variasinya sampai ada 16 gender. Meskipun kalau ditemukan para arkeolog tetap 2 gender. Ini kerangka laki, ini kerangka perempuan. Ya, tetapi itulah Gen Z. Dan kemudian yang terbaru, nah itu ada anak-anak kecil, itu adalah Gen Alpha. Mereka adalah era di mana COVID mulai muncul. Ya, sehingga mereka menikmati sekolah, itu sekolah online. Sejak playgroup mereka sudah online. Nah, sehingga mereka sangat dekat sekali dengan dunia internet. Nah, itu adalah Gen Alpha. Ternyata di dalam gereja kita ada 5 generasi ya. Boomers ada, Gen Z, Gen X, Y, Z,
dan alfa, ternyata ada semua. Nah, gawatnya adalah kalau antar generasi itu saling bertikai satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang generasi dilahirkan pada eranya sehingga mereka punya ciri khas masing-masing. Ciri khas itu akan menunjukkan perbedaan dan ketika kita tidak bisa menerima perbedaan, kita akan merasa bahwa kenapa anak cucuku sekarang berbeda dengan aku. Nah, gawatnya kalau tidak ada komunikasi yang baik, terputus Bapak Ibu, muncullah yang namanya 3 dosa generasi. Apa 3 dosa generasi? Dosa yang pertama kita bisa melihat adalah tidak menghormati generasi yang di atasnya. Yang tua menganggap yang muda tidak sopan, kurang ajar, tidak tahu adat, merendahkan karena tidak punya pengalaman. Yang muda menganggap yang tua itu kuno, gak ngerti perkembangan, suka maksa lagi. Nah, ya kan? Terjadilah pertengkaran antara yang tua dan yang muda. Salah satu dosa generasi adalah tidak menghormati generasi yang di atasnya. Ya, itu terjadi banyak sekali pertikaian, salah satu contohnya juga Daud punya anak yang tidak menghargai Daud. Sampai Daud pun dikejar, mau dibunuh sama anaknya. Itu adalah dosa generasi Bapak Ibu. Saya lupa, siapa namanya anaknya? Ada yang ingat? Absalom. Ya, Absalom. Ya, Absalom benci sekali dengan bapaknya dan kemudian dia berusaha membunuh bapaknya, yaitu Daud. Itu adalah dosa generasi. Tidak menghormati generasi yang di atasnya. Tetapi sebaliknya, kita juga bisa mencontoh dari Daud, bagaimana Daud sangat menghargai, sangat menghormati Saul sebagai bapak mertuanya. Meskipun dia berkesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia bilang, dia tidak mau menjamah jubah orang yang diurapi. Dia tidak mau sama sekali. Meskipun sebetulnya urapan Tuhan atas Saul itu sudah hilang. Tetapi Daud mencontohkan bagaimana dia sangat respect terhadap generasi yang di atasnya. Setiap generasi itu membawa perubahan yang berbeda Bapak Ibu. Dan generasi yang sekarang ada itu adalah hasil dari generasi yang sebelumnya. Oleh sebab itu kita harus respect kepada generasi yang sebelumnya. Contohnya kita sekarang mengalami kemerdekaan bangsa ini, itu adalah akibat generasi yang sebelumnya rela berperang, mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Oleh sebab itu naif banget kalau kita tidak bisa respect dengan generasi sebelumnya yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kebebasan anak cucunya. Amin. Ya, kita akan menjadi generasi yang naif banget Bapak Ibu. Ya, kita harus menunjukkan sisi respect kepada generasi yang sebelumnya. Berikutnya, dosa yang kedua adalah tidak melayani generasinya. Dia nggak mau tahu, acuh tak acuh, nggak peduli dengan sekelilingnya. Apa untungnya buatku melakukan sesuatu buat orang lain? Ketika kita tidak melayani generasi kita, maka hancurlah sekeliling kita, Bapak Ibu. Ya, berbagai macam kejahatan, berbagai macam kekacauan, itu adalah tanggung jawab kita untuk melayani generasi kita. Firman Tuhan mengatakan sejahterakan kotamu. Kesejahteraan kota, itu adalah tanggung jawab generasinya. Kita tidak bisa menyerahkan kesejahteraan itu kepada generasi yang akan datang, nggak bisa. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Doakan dan usahakan. Setiap generasi punya tanggung jawabnya terhadap generasinya. Demikian juga kemudian dosa yang ketiga itu adalah tidak mempersiapkan generasi yang di bawahnya. Merasa bahwa itu bukan urusanku. Bagaimana dengan Indonesia ke depan? Yang penting sekarang enak. Ya, nanti masalah hutang, masalah korupsi, masalah undang-undang dan lain sebagainya, biarkan itu generasi berikutnya. Nggak mau tahu dengan generasi yang akan datang Bapak Ibu. Pilihan ada di tangan kita sebetulnya. Kita akan membangun sebuah masa depan yang baik untuk generasi berikutnya atau tidak, itu tergantung kita saat ini. Kalau kita cuek dengan masa depan generasi yang selanjutnya,
maka jangan heran kalau mereka mengalami sesuatu yang tidak enak akibat ketidakpedulian generasi yang sebelumnya. Sekarang kita akan lihat tindakan apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama tentunya adalah menghormati. Masih ingat tadi dosa yang pertama adalah apa? Tidak menghormati generasi yang di atasnya. Nah, ada 3 tindakan generasi yang kita bisa kerjakan. Yang pertama adalah menghormati generasi yang ada di atas kita. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah 10 perintah Allah. Setelah menghormati Tuhan, kita adalah menghormati orang tua. Menghormati orang tua sifatnya wajib, Bapak Ibu. Apalagi ditegaskan di kitab Efesus dikatakan, hormatilah ayahmu ibumu, itu adalah sebuah perintah. Bukan anjuran, tetapi perintah. Kalau perintah berarti pilihan atau wajib untuk dilakukan. Wajib. Wajib untuk dilakukan dan sifatnya penting. Kalau penting berarti dia menduduki prioritas yang tinggi. Udah perintah, penting. Belum lagi masih di plus dikatakan janji. Dari sini saya memandang bahwa Tuhan sangat serius banget untuk generasi, menghargai generasi yang sebelumnya. Kenapa serius banget? Karena saya tidak pernah mendapati satu perintah penting plus janji selain daripada ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa janjinya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ternyata resep panjang umur plus bahagia itu bukan beli multivitamin. Bukan beli anti-aging. Ya, ternyata resep panjang umur plus, bukan hanya panjang umur saja dan menderita, bukan. Umur panjang plus bahagia, ternyata resepnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya pernah mengalami pertobatan karena ayat ini, Bapak Ibu. Karena dulu saya tidak mengerti. Sehingga kalau orang tua saya tidak menyenangkan, maka mudah sekali untuk saya memberontak kepada orang tua saya. Sampai akhirnya saya belajar, ada sebuah buku, waktu itu bagus sekali, judulnya cuman menghormati orang tua. Saya beli buku itu, karena saya tahu saya problem dengan orang tua saya. Ternyata buku itu mengupas dari Efesus 6 ayat 2. Tidak peduli kaya apapun orang tuamu, firman Tuhan bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bahkan kita bisa melihat bagaimana silsilah Tuhan Yesus itu ditulis semua. Apakah mereka semua manusia baik-baik? Enggak. Kalau Bapak Ibu mempelajari silsilah Tuhan Yesus, tidak semuanya manusia baik-baik. Bahkan mereka ada yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tetapi semuanya ditulis. Dan Yesus gak pernah tuh tersinggung. Matius dimimpiin, dikeplak botaknya, plak, kurang ajar kamu Mat. Masa nulis kayak begitu? Karena ditulis Daud punya anak dari mana? Ayo, yang pernah baca. Daud punya anak dari istri Uria. Ditulis gitu sama si Matius. Kurang ajar kamu Mat. Gak sopan sama nenek moyangku. Wah, dihapus. Daud punya anak dari Berseba. Muncullah Matius edisi revisi. Ya kan? Gak pernah ada ya Matius edisi revisi ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menghormati semua nenek moyangnya. Meskipun ada yang fail. Meskipun tidak semuanya baik. Tetapi itulah nenek moyangnya. Dan dia respect dengan semua yang ada. Menghormati orang tua, menghormati generasi yang di atas, itu wajib sifatnya Bapak Ibu. Beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman yang terpaksa
terpaksa dia harus memelihara orang tuanya. Terpaksa dia harus menanggung hutang dari orang tuanya. Sampai ada yang sempat berpikir untuk bunuh diri karena utang orang tuanya sangat besar. Dia berusaha cicil, orang tuanya pinjam lagi. Dia sampai frustrasi, stres. Saya cuma bisa memberikan penghiburan. Kamu harus bersyukur kalau kamu masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghormati orang tuamu, untuk memelihara orang tuamu. Kenapa? Karena itu perintah penting dan Tuhan berjanji bahagia masa depanmu. Jadi kalau kamu masih diberi kesempatan untuk melakukan itu, bersyukurlah. Meskipun berat, iya berat, tetapi bersyukurlah. Kenapa? Tuhan berjanji panjang umurmu dan bahagia masa depanmu. Berikutnya, kita bisa lihat ayat yang di bawah ya, itu Tuhan Yesus yang ngomong. Suatu kali Tuhan Yesus disudutkan oleh orang-orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus bilang, aku gak kerasukan setan. Tetapi semuanya itu aku lakukan karena aku menghormati Bapakku. Jadi semua yang Yesus lakukan, dia bilang, karena aku menghormati Bapakku. Yesus tunjukkan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, tindakan yang kedua adalah apa? Yaitu melayani. Layani generasimu. Kejahatan di generasimu, siapa yang bisa menyelesaikan? Generasimu. Semua kehancuran di generasimu, siapa yang bisa merecovery? Generasimu, Bapak Ibu. Jangan diwariskan kepada generasi yang selanjutnya, jangan. Suatu kali muncullah si Goliat. Apakah Goliat musuhnya Saul? Enggak. Goliat itu musuhnya Daud. Saul takut menghadapi itu. Problem Goliat hanya bisa diselesaikan oleh generasinya. Goliat adalah pahlawan perang bagi Filistin, di mana dia adalah generasi yang lebih muda dibandingkan dengan Saul. Saul itu sudah generasi tua, itu Saul. Makanya siapa yang bisa menghadapi mesin perang yang baru itu? Daud yang muncul. Permasalahan generasi hanya generasinya yang bisa menyelesaikan. Oleh sebab itu kalau terjadi kejahatan di masyarakat, siapa yang bisa menyelesaikan? Generasinya. Oleh sebab itu kita harus peduli Bapak Ibu dengan keadaan sekitar, kita harus peduli dengan kota kita di mana kita ada. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawab kita untuk melayani generasi. Ketika kita cuek, kejahatan terjadi, wajar. Kenapa? Karena memang generasinya cuek dengan keadaan yang terjadi. Tuhan Yesus bilang, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Biarlah ini menjadi mentalitas kita. Dimanapun saya berada, aku datang untuk melayani. Boleh jadi mungkin kita banyak juga pendatang. Saya termasuk pendatang. Saya berasal dari Pare Kediri. Saya bukan asli Surabaya, saya juga bukan asli Sidoarjo. Tetapi kalau saya datang di kota ini, saya tinggal di kota ini, seperti Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani. Biarlah saya datang, saya juga berpikir, saya punya mentalitas, saya datang untuk melayani. Tadi ayat yang saya katakan bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu, itu demikian juga bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan. Boleh jadi engkau berasal dari banyak daerah, Bapak Ibu. Mungkin kau tidak asli Surabaya, mungkin kau tidak asli Sidoarjo. Tetapi biarlah ketika kita hidup di sini sekarang, kita berpikir, aku datang untuk melayani. Kalau aku tinggal di Surabaya, aku tinggal di Sidoarjo, berarti aku akan melayani kotaku, di mana aku ada. Layani generasimu, Bapak Ibu. Karena problem generasi, sekali lagi, itu adalah problemmu. Bukan problem generasi anak cucu, bukan. Itu problemmu, Bapak Ibu. Makanya kita harus melayani. Tuhan Yesus bilang, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia kirimkan pekerja-pekerja itu.
Ada banyak jiwa-jiwa, ada banyak orang yang belum dilayani. Biarlah kita memberi diri kita, Tuhan, aku siap melayani Tuhan. Aku mau melayani generasiku. Seperti ayat yang di atas, kita ambil dari Daud dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya atau pada generasinya. Baru setelah itu, dia mati. Nah, jangan sampai ditulis, sebab Angga pengangguran tuleng pada generasinya, ngerepotin generasinya, lalu mati. Gak seru kan? Ya, udah pengangguran tulen, ngerepoti generasinya, ya kan? Lalu mati. Kan keren kalau kayak Daud, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mati. Selesai Tuhan. Udah selesai. Layani generasimu, Bapak Ibu sekalian. Amin. Siap melayani? Halo? Siap? Amin. Yang terakhir, yang ketiga, persiapkan generasi yang ada di bawah kita. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Generasi yang di bawah, itu yang bisa membangkitkan adalah generasi yang sebelumnya. Tadi pagi saya sangat terinspirasi dengan satu statement dari PBB, saya baca di Twitter, ya dari UN, dikatakan bahwa strong woman inspires young woman. Siapa yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan muda? Dia adalah perempuan-perempuan yang kuat. Itu yang bisa menginspirasi. Generasi muda itu selalu mencari siapa yang bisa dijadikan panutan. Sehingga kalau ada orang yang bisa menjadi panutan, menginspirasi dia, bangkitlah generasi muda, Bapak Ibu. Makanya kita bisa melihat bagaimana Gen Z di era-era pandemik, mereka sibuk cari panutan. Bagi mereka yang suka saham, mereka punya panutan di saham. Kenapa? Karena menginspirasi dia. Bagi mereka yang suka di industri, mereka dapat panutan. Karena apa? Karena menginspirasi dia. Nah, siapakah yang menginspirasi generasi yang ada di bawah kita? Apakah kita bersedia menjadikan diri kita untuk menginspirasi mereka? Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya sangat senang sekali dengan statementnya Tuhan Yesus, karena keren banget. Menurut saya ini adalah fathering leadership, kepemimpinan Bapak. Kenapa kepemimpinan Bapak? Karena hanya orang yang punya mentalitas, cara berpikir seorang Bapak, yang selalu kepingin generasi yang di bawahnya itu lebih unggul daripada dia. Hei bapak-bapak di sini, engkau yang waktu ujian matematikamu nyaris 7. Engkau kepingin enggak anakmu melebihimu? Atau, nak, kurang ajar, masa ulangan dapat 8, dapat 9. Kurang ajar kamu, bapak aja 7 aja susah. Kamu harus 6, awas kalau kamu belajar. Ya. Ada di sini bapak-bapak gitu? Enggak ada kan ya? Enggak ada. Yang namanya bapak justru senang ketika anaknya melampaui dia. Makanya Tuhan Yesus itu keren banget, saudaraku. Keren banget. Dia bukan Tuhan yang sirik. Dia bukan Tuhan, awas kamu gak akan bisa melampaui aku. Enggak. Meskipun dia adalah Tuhan, meskipun dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia punya hati seorang bapak. Kamu bisa melakukannya. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah, biarlah itu jadi mentalitas kita, Bapak Ibu. Setiap kali kita pandang generasi yang di bawah kita, motivasi mereka, Bapak Ibu. Empower mereka, berdayakan mereka, Bapak Ibu. Bangunlah komunikasi, justru jangan mencurigai. Yang namanya generasi terjadi perbedaan, wajar Bapak Ibu. Wajar. Contohnya aja, cara makan. Yang namanya bapak suka nasi goreng. Yang namanya baby, makannya apa? Bubur bayi. Nanti kalau babynya udah dewasa, dia makan nasi goreng. Bapaknya jadi tua, makan apa?
bubur, balik kayak babynya. Ya kan? Yang namanya generasi perbedaan itu wajar Bapak Ibu. Justru adalah bagaimana tiap generasi, ada yang makan bubur bayi, ada yang makan nasi goreng, ada yang makan bubur nasi. Mereka bisa duduk bersama-sama, makan bersama-sama. Meskipun beda generasi. Itu yang seru Bapak Ibu. Amin. Jangan bertikai, perbedaan itu wajar. Kita nggak perlu menghina. Wah, yang bapak-bapak makan nasi goreng, dia tertawain babynya. Hehehe, kamu makan bubur bayi, kapok kamu, ya kan? Dulu bapak udah bosen, ya kan? Nggak mungkin. Nggak perlu bertikai, perbedaan itu nggak perlu bikin bertikai, nggak perlu. Makanya di gereja pun cara nyembah nggak perlu jadi perbedaan, nggak perlu Bapak Ibu. Justru kuncinya adalah bagaimana antar generasi bisa berkomunikasi. Kuncinya apa? Generasi yang lebih tua harus merendahkan diri kepada yang muda. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau nggak bisa. Sekali lagi ya, contoh. Bagaimana si bapak bisa makan dengan anaknya yang masih kecil? Anaknya yang nyesuain atau bapaknya yang nyesuain? Bapaknya yang nyesuain. Jangan mentang-mentang anak masih usia 4 tahun diajak makan ke warung penyetan. Bisa makan enggak anaknya 4 tahun? Enggak bisa lah, mules lah ya kan. Yang ngalah siapa? Anaknya yang ngalah atau bapaknya yang ngalah? Sebaiknya siapa yang ngalah? Nah, setuju ya bapaknya ya. Generasi yang lebih tua yang ngalah. Oke deh. Ya kan? Ya, kita nggak jadi di warung penyetan deh. Daripada anakku nggak bisa makan. Nah demikian juga itulah yang menjadi kunci utama bagaimana antar generasi bisa berkomunikasi. Alkitab mengatakan, di sini saya tidak cantumkan, hai bapak-bapak, ya kan, bicarakan itu dengan anak-anakmu dimanapun kamu berada. Jadi perintah itu bukan kepada anak. Kita nggak pernah baca firman Tuhan, hai anak-anak, dengerin tuh kalau bapakmu ngomong. Gak ada ya, yang kita selalu baca apa? Hai bapak-bapak, bicarakan itu dengan anakmu. Jadi bapaknya yang harus aktif untuk komunikasi. Nah makanya kalau Bapak Ibu di tempat ini kita kumpul bersama-sama memuji Tuhan. Dan kemudian, waduh kok penampilannya begini semua. Enggak apa-apalah, kita ngalah. Yang tua-tua ngalah, ya kan? Ya, yang tua-tua ngalah supaya apa sih? Yang tua-tua kelihatan awet muda, ya kan? Karena menyesuaikan diri dengan yang muda-muda. Betul ya? Daripada yang muda-muda harus menyesuaikan diri dengan yang tua-tua kok kasihan banget, ya kan? Ya, masih sekolah tapi tampangnya udah kayak om-om, kasihan deh, ya kan? Ya. Lebih baik yang tua-tua kita sesuaiin aja dengan yang muda. Supaya kita tetap awet muda. Setuju kan awet muda? Halo, ada yang ingin awet tua? Nggak ada ya, inginnya pasti awet muda kan? Ya kan? Nah kita aja yang nyesuaiin. Caranya apa? Kita bangun komunikasi, jembatan dengan generasi yang lebih muda. Supaya apa? Kita bisa mempersiapkan generasi yang lebih baik. Waktunya nggak cukup, tapi saya sebagai penutup saya ingin mencuplik dari quotes-nya Pastor Jeffrey Rahmat. Bagaimana sih antar generasi bisa bersatu? Bagus sekali dia bilang, generasi tua itu punya warisan hikmat. Kenapa punya warisan hikmat? Karena pengalamannya udah banyak. Jadi generasi tua itu punya hikmat. Makanya kadang dia bilang sama generasi muda, kamu itu diberitahu nggak mau dengar. Ya kan? Papa ini sudah makan apa? Ya itu asam dan garam, ya kan? Makanya kolesterol, makanya hipertensi dan kalau asam itu kebanyakan asam urat, ya kan? Ya, makanya asam lambung, ya kan? Ya, kenapa? Karena memang Bapak sudah banyak asam dan garam, ya kan? Nah, generasi tua itu punya hikmat. Generasi muda itu punya kreativitas. Makanya kadang generasi muda merasa, Bapak itu kuno. Kenapa Bapak kuno? Karena dia punya kreativitasnya. Nah, bayangkan kalau antar generasi bersatu, hikmat dipadukan dengan kreativitas. Oh itu keren loh Bapak Ibu. Itulah yang difigurkan oleh Yesus. Yesus itu penuh dengan hikmat.
tetapi semua tindakannya sangat kreatif. Sampai iblis dibikin bingung. Gimana caranya mengalahkan Yesus? Sebentar salibkan dia, sebentar Petrus bilang, jangan sampai Yesus mati, iblis dibikin bingung. Kenapa? Karena semua tindakannya Yesus itu penuh dengan kreativitas. Cara menyembuhkannya selalu berbeda. Tetapi hikmatnya tidak tertandingi oleh Salomo sekalipun. Ketika hikmat dan kreativitas dipadukan, itu luar biasa. Nah, demikian juga biarlah antar generasi yang punya hikmat, wariskan hikmat. Yang masih muda, tambahkan kreativitas. Dan kita akan kalahkan iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati.